Bismillah, dikala mati lampu tapi paket datang dan harus di-unbox, jadinya kita setup unboxing darurat ya. Di meja saja, pakai smartphone dari atas, saya lihat di monitor wireless di sini. Ini direkam dengan Oppo Find X9 Ultra di mode Pro Video dengan log mode, kemudian di resolusi Full HD aja buat unboxing mah. Ini adalah jajanan saya, nyari kamera phone buat liburan lagi ya. Tapi sekarang di level harga yang hitungannya mid-range. Ini Tecno Camon 50 Pro 5G, nggak usah pakai tebak-tebakan. Saya beli dengan harapan tidak freeze kameranya kayak Camon 50 yang 4G ya. Yuk kita percepat dulu unboxingnya. Oke, produknya benar. Ini saya beli di Putra Group, termurah ya, di Toped sekitar 4,7. Dan saya pilih warna varian terbaru yang ungu. Bener nggak dikirimnya yang warna ungu? Betul, Misty Purple ya. Misty Purple 8256GB. Saya ambil varian terbawah untuk yang Pro 5G ini. Prosesornya masih sama dengan Tecno Camon 40 Pro kalau nggak salah ya. MediaTek Dimensity 7400. Apa yang itu 7300? Saya lupa. Tapi ini masih pakai image sensor yang sama, yaitu Sony LYT 700C, sorry. Baterainya sekarang 6500 mAh dengan 5 tahun jaminan ketahanan. Pas tadinya 45 watt, kemudian layarnya sekarang 144 Hz, masih curve ya. Kalau nggak mau yang curve berarti harus yang non-pro, yang masih 4G. Nih, Ultra Bright Curve AMOLED dengan kecerahan maksimal 4500 nits, double Corning glass depan belakang, berarti resolusinya 1.5K, mudah-mudahan nggak cuma hardware, tapi softwarenya mendukung juga ya, mudah-mudahan. Dengan kamera ultra wide-nya hanya 8 megapiksel, tapi ada lensa tele dengan sensor 50 megapiksel. Yang OIS, yang kamera utamanya, kamera depannya 50 megapiksel juga. Kemudian ada sertifikasi TÜV Rheinland untuk battery endurance lebih dari 2 hari, kemudian 60 bulan atau 5 tahun fluency rating ya, dijamin atau tersertifikasi tetap lancar setelah pemakaian 5 tahun, mudah-mudahan juga. Ada Corning Gorilla Glass, military standard 810H, dan Dolby Atmos untuk audionya. Yuk langsung kita buka. Ini kayaknya memang buat review doang ya, makanya saya pilih warna yang baru, yang ungu. Kalau dipakai terus kan yang ungu rada-rada gimana gitu. Ini ada kemungkinan juga udah diaktifasi si plastiknya. Ini ya, kusut. Kita dorong ke atas, apakah bisa buat mengeluarkan smartphone-nya? Sebentar, saya coba. Bisa ya. Oke, ini dia warna Misty Purple-nya. Kita lepaskan dulu stiker emailnya, tidak ada residu. Kalau sama Bora Purple-nya Samsung, kayaknya ini lebih soft, lebih pucat, lebih light gitu warna ungunya. Kemudian kita lihat di dalam paket penjualannya ada apa lagi. Ini ada sebuah partisi, isinya, wois, itu kan udah sobek kan, bukan sama saya. Berarti sama seller udah diaktifasi kemungkinan. Cuma nggak tahu Tecno bisa ngecek garansinya berlaku mulai kapan nggak sih? Kalau ada yang tahu boleh komen. Ini ada SIM ejectornya. Kemudian di dalamnya ada beberapa hal. Pertama, kartu license by Qualcomm, dan ini adalah stiker-stiker buat nutup lubangnya. Karena yang layarnya curve gini, kalau mau pakai tempered glass biasanya pakai lem cair perekatnya ya. Jadi tutup dulu lubang-lubangnya biar lemnya nggak masuk dan nggak mengering di dalam. Kemudian ini leaflet untuk garansinya 12 plus 1 bulan. Ini petunjuk pengguna. Modelnya apa sih namanya? CN7C. Ada NFC ya. Oke, kemudian ini ada buku garansinya. Daftar service centernya. Oh, ini diproduksi oleh PT Yifang Cargo. Daftar service centernya di Bandung di Jalan Pajajaran, Cicendo. Kemarin lewat ya kayaknya, Kalker. Sebelum Istana Plaza. Kalau dari arah Abdurrahman Saleh, arah Cimahi, arah Jalan Garuda ya. Jadi bukan di BEC. Kemudian kita lihat, yes, ada tempered glass, curve belum terpasang, aman, tidak patah, tidak pecah ya. Dan terakhir ada, wow, ini hard case-nya classy banget, ada huruf-huruf kayak fashionable gitu ya. Ini buat cewek cocok banget warnanya. Iya. Saya sebetulnya kalau mau dipakai terus mendingan yang hijau, cuma kayaknya yang hijau udah mainstream, udah banyak yang pakai. Jadi mungkin biar lebih ada
news value atau kepenasaran buat yang nonton, saya ambil yang warna misty purple. Kemudian dapat kabel data Type A to Type C dengan aksen warna orange di masing-masing plug-nya. Terakhir adalah kepala charger 45 wattnya ya, seperti itu. Gimana unboxing dengan setup seperti ini? Bikin pusing nggak? Karena mungkin saya akan terapkan color grading. Mudah-mudahan nggak mengubah banyak warna dari device-nya ya. Nih kamera belakangnya ada 3. Kayaknya yang paling bawah ini bukan kamera berarti ya. Ini yang ultra wide, ini main dan tele. Di situ ada yang merah ini apa? LED notif ataukah infrared sensor? Atau yang ini? Saya belum tahu yang mana, tapi ada LED flashnya satu aja di belakang. Kemudian di sisi atas, nah ini baru infrared blasternya, berarti yang ini bukan ya. Apakah itu buat sensor fokus atau sensor warna mungkin? Di sini juga ada branding Dolby Atmos dengan 3 buah lubang atau grill speaker secondary. Jadi stereonya udah lumayan lah ya, atas bawah ada lubangnya. Dan ini mikrofon kedua buat noise cancellation biasanya. Di sisi kanan ada tombol volume rocker dan tombol power. Dan di sisi bawah ada SIM tray. Mikrofon utama bentuknya sama kayak gitu, agak memanjang ke bawah. Port Type-C dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Di sisi kiri ada tombol, biasanya tombol snap key atau apapun namanya, shortcut, bisa buat AI, bisa buat yang lain-lain. Kita coba lihat dulu SIM tray-nya ya, walaupun biasanya yang SIM tray-nya ada di bawah gini, sandwich tapi tanpa slot micro SD. Betul, sandwich 2 slot nano SIM card tanpa slot micro SD. A few moments later. Oke, sudah selesai setup-nya yang memang ada wizard-wizardnya kayak ngobrol gitu ya, tapi bikin lambat sih sebetulnya kalau lagi butuh cepat buat video unboxing kayak gini. Geser apa tekan nih? Ready, let's explore the new world of Techno AI together. Seperti ini wallpaper bawaannya. Oke, diminta setup SIM nanti dulu. Yes, iOS 16, XOS 16 mirip-mirip lah kayak gini, sudah pakai liquid glass ya temanya. Sekarang kita langsung ke about phone-nya aja dulu. About phone-nya ada di setting. Di sini ya, Tecno Camon 50 Pro 5G, storage-nya terpakai sekitar 10%, 25,17 GB dari total 256. RAM-nya sudah menyala Memfusion 5 GB. Kameranya 50-850, di depan 50 megapiksel, baterainya 6500 mAh, layarnya ini sudah 1.5K ya by default ya, jadi oke. Security version-nya atau Android security update-nya 1 Februari. Kayaknya sih kalau connect Wi-Fi udah dapat update deh ya. Dengan Android 16, alhamdulillah iOS 16 ini. Kalau jaminan update-nya saya belum tahu, cek aja. Kalau nggak nanti saya munculin ya lewat teks ya. Sip. Kemudian kita langsung ke ini aja kamera sedikit ya sebelum close unboxing videonya. Yang jelas ini layarnya belum terpasang anti gores, disertakan tempered glass, silakan pasang sendiri. Kalau punya lem cair juga silakan pakai. Ada disediakan stiker buat nutup lubang-lubangnya. Oke, ada AI Auto Zoom di sini. Kemudian, yes, ultra wide-nya 0,6 kali, lensa tele-nya 3 kali, dan fokusnya agak susah ngunci ya, harus agak jauh kayaknya nih, nggak bisa terlalu dekat karena memang lensanya juga yang bundar bukan yang kotak ya. Untuk video harusnya bisa rekam 2K apa 4K. Kalau 4K 30 fps dengan semua lensa kah? Enggak, ultra wide hanya sampai 2K, tapi tele harusnya bisa sampai 4K juga, yes, karena 50 megapiksel kan tele, dan main lensnya ultra wide-nya hanya 8 megapiksel. Kamera depan bisa 4K juga bisa. Sip. Nah, apakah yang ultra wide bisa 60 fps? Tidak bisa ya. Ultra wide mentok di 2K 30 fps. Lensa lain, baik itu yang di belakang 2 atau di depan 1, bisa 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Sisanya ada apa lagi? Oh, ini ada menyala terus ya video steady-nya, dan kalau ultra steady itu mentok di 2K. Enggak, Full HD, Full HD ya. Kalau mau ultra steady ya, Full HD 30 fps. Kalau di 2K itu di standar stabilization ya, video steady ya. Ada mode art gallery. Ingat ini lagi listrik padam dari PLN, jadi saya nggak ada wifi di rumah, belum connect apa-apa.
Ada mode flash snap, ini buat kalau kamu lagi bergerak, pengen difoto, nggak ngeblur, pakai mode itu ya. Biasanya buat olahraga. Ada mode portrait, super night, dan kalau di mode ini ada sky shot, pro, long exposure, panorama, dokumen. Tuh kan mati lampu yang ini, saya nyalakan dulu. Yes, barusan mati lampu yang dari atas. Tadi sampai dokumen ya, time lapse, dual video, vlog, IGC portrait, super macro, aqua mode, dan ultra HD. Ultra HD ini di 50 megapiksel sambil fotonya aqua mode. Ini kenapa mati-mati terus lampu yang dari situ ya? Dan super macro itu pakai lensa ultra wide harusnya ya. Kemudian mode pro-nya hanya buat foto, tapi bisa ketiga lensa. Dengan lensa ultra wide juga bisa set fokus, mau manual mau auto. Jadi tadi bisa makro juga pakai lensa ultra wide ini. ISO-nya tinggi atau range-nya luas dari 50 sampai 2400 yang ultra wide. Kalau yang wide sampai 3200, yang tele juga bisa sama, betul sampai 3200 ya. Shutter speed-nya sampai 30 detik semuanya. Jadi cukup lengkap buat pengaturan manual di kameranya buat foto aja ya. Buat video tidak bisa. Ini dia Tecno Camon 50 Pro 5G, 50 Pro 5G yang pakai Dimensity 7400, udah datang tukang bakso. Jadi kita segera sudahi perekaman videonya. Darurat mohon dimaafin ya, seadanya aja kayak gini. Yes, memang harganya naik dibandingkan tahun lalu, tapi kalau beli online masih bisa lebih murah dengan berbagai diskon juga. Indeks ekonomi memang agak susah nyari smartphone yang harganya versus speknya mentereng lagi ya untuk yang keluaran tahun 2026 ini. Memang lebih banyak smartphone keluaran tahun lalu yang jadi seksi harganya dibandingkan yang baru rilis tahun ini. Ini kalau dibandingkan sama Vivo V50 juga mungkin bersaing ketat kecuali dia menang punya lensa tele ya. Oke, makin dekat tukang baksonya, kita segera sudahi dulu aja unboxingnya. Hatur nuhun sudah menyimak, gimana? Masih aman nggak kalau bikin video unboxing darurat kayak gini? Boleh komen juga. Kalau tertarik dengan smartphone ini, saya akan carikan harga termurahnya. Tentunya buat semua warna, mudah-mudahan ada di produk YouTube Shopping yang saya munculkan atau link di deskripsi ya. Ini mikrofonnya pakai yang ini, bagus nggak? Agak jauh dari mulut saya, tapi ya sudahlah ya. Namanya juga darurat. Hatur nuhun sekali lagi sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.